Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hatta, SIP MIP, selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar ilmu politik. Perkenalkan, nama saya Zendi Sadam Suseno. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi. Dengan NIM B1B2 21096. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema Trias Politika. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi ini. Apa itu Trias Politika? Trias Politika adalah sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Trias Politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis. Saat ini, penerapan Trias Politika dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri yang berarti 3, as yang berarti poros atau pusat, dan politika yang berarti kekuasaan. Montesquieu mengemukakan teori Trias Politika yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 jenis. Teorinya ini kemudian banyak disadur dan diadopsi pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. 3 jenis kekuasaan pada teori Trias Politika meliputi kekuasaan eksekutif dalam kurung pelaksana undang-undang, kekuasaan legislatif dalam kurung pembuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam kurung pengawas pelaksanaan undang-undang. Berikutnya, jenis-jenis kekuasaan yang terbagi menjadi 3. 1. Eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara, bisa berupa presiden, perdana menteri, atau raja. Selain menjalankan undang-undang, kekuasaan eksekutif juga memiliki kewenangan di bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh presiden dan para pembantunya. Berikutnya, yang kedua, legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang berwenang dalam membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Selain kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan legislatif berwenang mengawasi dan meminta keterangan pada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif ini dipegang oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Berikutnya yaitu yang ketiga, yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Kekuasaan yudikatif ini dijalankan oleh MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY Komisi Yudisial. Berikutnya yaitu pengertian Trias Politika menurut para tokoh-tokoh ahli. Yang pertama, Montesquieu pada tahun 1689 sampai dengan 1755. Di dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois atau dalam bahasa Inggris The Spirit of the Laws, membagi negara menjadi 3, diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia mengartikan ketiganya sebagai pemisahan kekuasaan. Menurut filsuf Perancis itu, kekuasaan federatif termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif, sebab fungsi mengadili termasuk pada kekuasaan yang berdiri sendiri. Berikutnya, yang kedua, John Locke pada tahun 1962. Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government, isinya membagi lembaga negara menjadi 3, yakni legislatif dalam kurung membentuk undang-undang, eksekutif dalam kurung melaksanakan undang-undang, dan federatif melaksanakan hubungan luar negeri. Yang ketiga, Miriam Budiardjo
pada tahun 2007. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, Trias Politika merupakan kekuasaan sebuah negara yang terdiri dari 3 macam lembaga tinggi, negara dan mencakup prinsip normatif. Berikutnya, pengertian checks and balance. Checks atau disebut kendali, yaitu mekanisme kelembagaan yang mencegah penggunaan kekuasaan secara mutlak atau absolut. Cara yang paling mudah ditempuh adalah dengan memisahkan kekuasaan dan membaginya ke lembaga yang berbeda-beda. Yang kedua, balance atau disebut seimbang, yaitu proporsi kewenangan lembaga pemerintah hendak seimbang sehingga proses pembuatan keputusan tidak didominasi oleh pihak atau lembaga tertentu. Berikutnya, yaitu ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya. Lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 bagian, yaitu satu secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Yang kedua secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Berikutnya yaitu penafsiran teori terbagi menjadi 3. Yang pertama di Amerika Serikat, yaitu pemisahan kekuasaan yang tegas dan pemisahan organ-organnya dalam kurung sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua di Eropa Barat, yaitu organ yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan timbal balik seperti eksekutif dengan legislatif, dalam kurung sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga di Swiss, yaitu badan eksekutif hanyalah badan pelaksanaan dari apa yang digariskan badan legislatif, dalam kurung sistem pemerintahan referendum. Berikutnya yaitu hakikat badan legislatif. Yang pertama yaitu upaya atau strategi untuk mencegah terjadinya absolutisme pemerintahan. Yang kedua, adanya unsur pengawasan atau disebut checks and balance dan mendampingi eksekutif. Yang ketiga, fungsi kontrol dalam kurung tertib, teratur, sustainable, efektif, dan efisien. Berikutnya yang keempat yaitu anggota-anggota badan legislatif dianggap mewakili rakyat. Yang kelima, secara teoritis, badan legislatif merefleksikan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Yang keenam, dalam konteks tersebut, legislatif merumuskan kemauan rakyat dengan menentukan kebijakan umum mengikat seluruh rakyat. Berikutnya yaitu kekuasaan legislatif mempunyai fungsi kontrol yang dapat mengontrol kekuasaan eksekutif dalam artian menjaga supaya semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, legislatif diberi hak-hak kontrol khususnya 1. Pertanyaan parlemen, yang kedua interpelasi, yang ketiga hak angket, dan yang keempat mosi. Penjelasan tentang hak-hak kontrol khusus itu yaitu 1. Pertanyaan parlemen, yaitu anggota parlemen berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal. Yang kedua, interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya dalam suatu bidang. Yang ketiga, hak angket, yaitu hak yang dimiliki untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Biasanya dibentuk suatu panitia angket, badan legislatif yang lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal tertentu dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu mosi merupakan hak yang dianggap ampuh. Jika legislatif menyampaikan mosi tidak percaya, maka kabinet harus mengundurkan diri. Berikutnya yaitu kekuasaan eksekutif yang mencakup di dalam beberapa bidang, antara lain 1. Legislatif, yang kedua eksekutif, yang kedua yudikatif, yang ketiga diplomatik, yang keempat administratif, dan yang kelima militer. Berikutnya yaitu trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama yaitu sebelum amandemen. Lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen ada 6, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing berdasarkan ajaran trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Berikutnya 1. Legislatif. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. MPR berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar. Sedangkan DPR dalam pasal 20, 21, dan 22 bertugas menyetujui, memajukan rancangan undang-undang, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua yaitu eksekutif. Eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan pada pasal 4. Memegang kekuasaan atas AD, AL, dan AU pada pasal 10, menyatakan perang pada pasal 11, menyatakan keadaan bahaya pada pasal 12, mengangkat dan menerima duta dan konsul pada pasal 13, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi pada pasal 14, dan memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan pada pasal 15. Yang ketiga, yudikatif. Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara yang menjatuhkan hukum terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Di Indonesia berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA. Yang keempat, konsultif. Kekuasaan konsultif adalah kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksanaan undang-undang. Di Indonesia berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah DPA. Yang kelima, eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Di Indonesia berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah BPK. Sesudah amandemen. Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen ada 7, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Lembaga-lembaga tersebut juga memegang kekuasaan negara masing-masing berdasarkan ajaran Trias Politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, legislatif. Kekuasaan legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua yaitu eksekutif. Kekuasaan eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen adalah Presiden. Yang ketiga, yudikatif. Kekuasaan yudikatif di Indonesia berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah MA dan MK. Berikutnya, eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif di Indonesia berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen adalah BPK. Pandangan saya sendiri terhadap topik yang saya bahas ini adalah bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, konsep Trias Politika Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Namun, penerapan konsep Trias Politika tersebut tidak secara absolut. Solusi dari saya yaitu sebaiknya sebelum melakukan perubahan amandemen dibahas dan dimantapkan terlebih dahulu dengan memperhatikan ius constitutum dan ius constituendum sehingga bisa mewadahi setiap permasalahan yang muncul.
Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.